Bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, 70 hari sebelum kebangkitan, firman Tuhan mengajak kita semua dengan tema yang luar biasa, hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Mengapa kita diajak ibu bapak, saudara-saudari, supaya kita hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan? Apa masalahnya? Karena ibu bapak, saudara-saudari, karena ada yang tidak benar. Karena ada yang hidup tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Kita melihat banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita melihat apa yang terjadi dan marak sekarang terjadi di sekitar kita. Ketika kita melihat media massa, menonton banyak berita-berita kehidupan orang-orang beragama tetapi tidak bertuhan. Kehidupan orang-orang percaya tetapi tidak melakukan hukum kebenaran Tuhan. Ada banyak orang yang berselingkuh. Ada banyak orang yang melakukan kejahatan, marak sekarang, pencurian di mana-mana. Dari tahe, anak kecil dicuri, lalu dibuang organnya atau dijual organnya dan tinggal begitu saja. Apakah itu benar atau tidak? Tetapi semua tindakan-tindakan orang-orang yang dikatakan beragama, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya tidak benar sesuai dengan hukum Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, itu yang kita lihat dalam media massa, berita-berita, sehingga banyak orang-orang percaya menjadi takut, menjadi khawatir akan kehidupannya. Dan itu jugalah ibu bapak, saudara-saudari, yang dilihat oleh Rasul Yakobus ketika dia menuliskan suratnya ini. Surat ini dituliskan kepada orang-orang Kristen diaspora. Kalau dikatakan orang-orang Kristen diaspora, ibu bapak, saudara-saudara, orang-orang Kristen di perantauan. Mungkin kita lah salah satunya, kita merantau ke kota ini. Dan memang Abdul sangat otentik dalam kehidupan kita sehari-hari, ibu bapak, saudara-saudari. Surat Rasul Yakobus ini di dalam kehidupan orang-orang Kristen zaman sekarang. Rasul Yakobus melihat begitu banyaknya orang-orang Kristen diaspora di perantauan itu. Mereka hidup tidak sesuai dengan aturan, tatanan, perilaku, hukum Tuhan yang mereka sedang dengar. Mereka berbalik arah. Dikatakan mereka Kristen, tetapi yang kaya hidup berpoya-poya, tidak melihat orang-orang di sekitarnya. Dikatakan mereka Kristen, tetapi hidup mereka sombong dan angkuh, hanya memikirkan diri sendiri, mementingkan keuntungan dan menumpuk harta untuk diri sendiri. Dikatakan mereka Kristen, tetapi tidak ada waktu di dalam persekutuan bersama dengan keluarga. Tidak ada waktu bersekutu bersama dengan sesama. Bahkan ketika mereka berdoa, ibu bapak, saudara-saudari, doa-doa mereka salah. Karena apa? Apa yang mereka minta hanya untuk kebutuhan hawa nafsu mereka. Dikatakan mereka Kristen, tetapi perilaku kehidupan sehari-hari kasar, jahat, dan sangat kejam. Rasul Yakobus, ibu bapak, saudara-saudara, melihat orang-orang Kristen yang diaspora di perantauan itu, hidup mereka sudah mulai bertentangan dengan hukum kebenaran. Itu sebabnya Yakobus di dalam suratnya ini gencar mengingatkan setiap orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Yakobus menasehati harus mau mendengar, dan tidak hanya mendengar firman, tetapi mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yakobus menasihati orang-orang Kristen tidak hanya sibuk untuk dirinya sendiri dari hari ke hari. Tidak hanya sibuk untuk
sendiri, tidak hanya sibuk untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri, tetapi orang-orang Kristen harus melihat, menilik dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan agar hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Yakobus mengingatkan perlunya praktek aplikasi firman Tuhan di dalam kehidupan setiap orang-orang Kristen, baik di zaman Yakobus maupun di zaman sekarang. Itu sebabnya dia tuliskan di dalam Yakobus 2 ayat 17, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya iman kita itu adalah mati, ibarat sayur tanpa garam, ibarat tubuh tanpa roh. Jika iman kita percaya kepada Tuhan tanpa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, tanpa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, ibu bapak saudara-saudari, Yakobus katakan hidup kita adalah mati. Si iblis juga dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 18 sampai 19. Si iblis juga tahu bahwa Allah itu berkuasa, tetapi iblis atau setan itu tidak melakukan kebaikan. Jangan sama kita dengan iblis, ibu bapak saudara-saudari. Alai marhite turpuk jamitau. Di suara hotuhita amanginang, siapapun kita dari kecil hingga besar, orang-orang muda hingga lansia, mari gabesi ulah hatai mahamu. Mari menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Molodidok pelaku firman, menjadi pelaku firman. Itu kata kerja, bukan kata pasif. Ketika kita mendengar sabda Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, bukan hanya meyakini itu sebagai dasar saja, bukan hanya meyakini dan mempercayai itu saja sebagai konfesi dalam kehidupan kita, tetapi mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak saudara-saudari, orang yang mendengar dan membaca firman Tuhan tidak melakukan, orang yang membaca dan mendengar tetapi tidak melakukan, dikatakan tadi di dalam firman Tuhan ayat 23 sampai dengan 24. Ibarat seseorang bercermin, lalu dia pergi, tetapi dia tidak ingat siapa dirinya. Dia lupa bagaimana rupanya. Dia lupa bagaimana bentuk hidungnya. Dia lupa bagaimana bentuk matanya, wajahnya, bentuk tubuhnya. Yakobus katakan demikian, ibu bapak saudara-saudari. Orang yang hanya mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tidak sampai kepada aplikasi perilaku kehidupan firman Tuhan itu, dikatakan ibarat kita ibu bapak saudara-saudari menimba air dari sumur, tetapi timba kita itu bocor. Tidak ada yang tinggal diam dalam kehidupan kita. Itu sebabnya bapak, ibu, saudara-saudari, dikatakan oleh Yakobus, mendengar saja tidak cukup, membaca firman saja tidak cukup, mendengar dan membaca juga tidak cukup. Dan inilah tantangan di zaman sekarang ini, ibu bapak saudara-saudari. Banyak orang-orang Kristen beribadah ke gereja,
Banyak orang-orang Kristen mendengarkan firman Tuhan setiap hari saat teduh, rajin beribadah, rajin berdoa, membaca firman, bahkan sampai ikut seminar akan firman Tuhan, ikut KKR kemana saja pergi. Namun ibu bapak, masalahnya bukan di situ. Tetapi masalah di zaman sekarang bagaimana kita merespon firman Tuhan itu dalam tindakan dan perbuatan kita sehari-hari. Bagaimana orang Kristen menunjukkan ketaatan hidupnya di dalam firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Kecenderungan orang zaman sekarang, ibu bapak, saudara-saudari, banyak orang yang hanya sekedar tahu firman Tuhan. Banyak orang percaya tetapi tidak melakukannya. Banyak orang percaya tetapi tidak mau melakukannya. Sekarang banyak orang yang takut, khawatir ibu bapak dalam hidupnya. Padahal Tuhan betul-betul dan jelas mengatakan bahwa di dalam firman itu bukan hanya berkat, tetapi janji-janji Tuhan yang tidak akan pernah tidak diberikan kepada setiap orang percaya. Dalam menjalani kehidupan, banyak orang sekarang ini takut, gentar, apalagi dengan menghadapi berbagai tantangan di tengah-tengah kehidupannya. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan dalam Matius 28 ayat 20 itu, rasi rasa roh ajal nih hasiang anu saya nadong anakku doho. Banyak orang yang khawatir akan kehidupannya, padahal Tuhan katakan bahwa Tuhan akan tetap menyertai setiap orang percaya. Firman Tuhan selalu mengingatkan supaya kita berlaku baik bagi banyak orang. Tetapi lihat, banyak orang percaya bukan justru melakukan kebaikan, tetapi justru melakukan kejahatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, tentunya tanpa melakukan apa yang kita percaya itu, tanpa melakukan apa yang kita baca dan kita imani itu, ibu bapak, saudara-saudari, saya pastikan saudara, hidup saudara tidak akan diubahkan. Tetapi ketika kita mau melakukan firman Tuhan, mau menaati firman Tuhan, saya yakin percaya di situ Tuhan bekerja dan hidup saudara akan diubahkan. Amin. Hidup bener di dok di edet taya manginang 710 di nama mulus sandok ngoluwon gok dona marsagale di hata Indonesia nak kaning acara nomor sia wiru tay dehon joda tare sapio ate amangina mare dehita 710 acara nomor sia ayat sada tabatulu semangat kita jalarin kono 2 iya. Di jalan hidup di dunia kelam banyak sedih mengerang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hambamu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umatmu yang hidup resah. Ayat 3. Jadilah berkat bagi semua seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku
Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, nuaeng nunga tabereng na masa di tonga-tonga ni Portibio. Ramung kita di son di bagas joro ope marsi boto do hita songo dia perdalanan ni ngulut tabe. Kita sudah melihat apa yang terjadi di dunia sekitar kita. Ada yang terjadi bencana alam, perang saudara, kemiskinan. Bahkan firman Tuhan katakan dalam Matius 26 ayat 11. Bapak ibu saudara-saudara, karena orang-orang miskin selalu ada di depanmu. Orang-orang miskin yang dikatakan dalam firman Tuhan Matius 26 ayat 11 ini adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tertindas, yatim piatu, mereka butuh pertolongan dari kita. Kitalah ibu bapak saudara-saudari perpanjangan tangan Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan menyalurkan berkat itu. Dunia gelap, dunia semakin gelap, banyak orang yang mengerang. Seperti epistel kita dikatakan tadi, ibu bapak saudara-saudari, ibadah yang kita lakukan hari ini, saudara-saudari datang ke gereja ini bukan hanya sekedar duduk diam lalu pulang tanpa melakukan apapun, tidak. Tetapi Tuhan menuntut kita bahwa ibadah kita bukan hanya ritus saja, tetapi mari sepulang dari ibadah ini mempraktekkan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesaya ketika itu melihat ibu bapa bagaimana kehidupan orang-orang Yahudi, bangsa pilihan. Tuhan itu melakukan hidup mereka dengan tidak seturut kehendak Tuhan. Memang hidup mereka berpuasa ibu bapak saudara-saudari. Mereka melakukan ibadah ritus itu. Tetapi kata Tuhan di dalam epistel tadi, bukankah kami berpuasa engkau melihat kami? Tuhan katakan bukan itu puasa yang aku inginkan. Tetapi apa? Dalam ayat 6 sampai 7 dikatakan, saya baca, bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Membuka belenggu-belenggu kelaliman. Ibu bapak saudara-saudari, ada banyak kelaliman. Orang munafik yang menutupi, berpura-pura di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi kehadiran kita adalah membuka kelaliman itu sehingga Tuhan berkenan atas hidup dia. Dikatakan lagi, dan melepaskan tali-tali kuk. Banyak orang ibu bapak saudara-saudari membuat susah orang lain. Senang orang melihat susah temannya, melakukan kuk kepada teman-temannya, sesamanya. Tetapi kata Tuhan, hidup berkenan orang-orang Kristen yang mau mendengarkan firman Tuhan tetapi melakukannya. Bukalah kuk dari saudaramu supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Dikatakan dalam ayat 6 Yesaya tadi. Dikatakan supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar, membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tidak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberikan dia pakaian, tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu. Matius 26 ayat 11 dikatakan, di sekitarmu banyak orang miskin, orang-orang seperti yang dikatakan oleh Allah sendiri melalui Nabi Yesaya. Ibu bapak saudara-saudari, hidup kita akan berakhir di dalam penghakiman. Kalau kita baca Matius 25 itu secara keseluruhan luar biasa gambaran bagaimana hidup kita ini akan ditentukan oleh Allah. Kemana kita akan ditempatkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, nasa nabi nahemmu tu sahalak anggiku namet meton nama bahet tuau doi.
Taingo do teh amang inang. Alani do amang inang. Tabegi do nakaning titing di suara kon. Nuai ungkapan yang luar biasa atas persembahan hidup kita. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Godang dohala marungut-ugut mangaleon persembahan. Apalagi molo di gereja ni HKBP. Maaf. Ito ribuan do na mek-mek na yalan yaha. Goda kian inna. Ibu bapak saudara-saudari, hari ini kita mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Pembangunan gereja kita. Pembangunan gereja kita membutuhkan uluran tangan dari setiap kita. Saya selalu katakan, tidak akan datang jemaat lain untuk membangun, merenovasi gereja ini, tidak. Tetapi siapa? Kita yang tinggal diam di dalamnya. Karena itu ibu bapak saudara-saudari molorodo hamunari kami si dan dobar. Ibadah pertangyangan pamuhai. Dan dobar. Apa yang ditonga-tongai? Pasma dipudi ni inang boru. Si hotang nyonya pendeta simbulun. Bocor do disi. Roruasi seber tu gijang, bocor nina. Ibu bapak saudara-saudari, hari ini kita mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Bukan kemana-mana tetapi untuk pembangunan gereja kita. Karena itu ibu bapak, firman Tuhan memunculkan rasa empati. Bagaimana empati kita kepada dunia sekitar kita. Jala didok nak kaning amang inang pilihan spontanitas. Dikatakan Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu karena dengan itulah kita melakukan hukum Kristus. Ibu bapak saudara-saudari, otik didok buku edetai ia aik nasat tetek naotik doi molo saya manganetek mangalak tapi amang inang sudah diwartakan 2 kali warta. Kita melihat situasi kondisi daripada saudara Octavia Borusiman Juntak ini. Penyakitnya mematahkan semangatnya, kelemahan badannya. Tetapi hari ini ibu bapak yang hadir di gereja ini maupun yang menonton daripada live streaming ini, kita oleh firman Tuhan katakan tidak hanya pendengar, lakukan, do it. Sedikit engkau berikan, itu memberkati. Sebab apa ibu bapak saudara-saudari? Nanti kita lihat di dalam ayat 25. Itulah berita sukacita bagi kita. Setiap orang yang melakukan firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari, demikian juga ibu bapak saudara-saudari, sentralisasi yang dilakukan oleh HKBP. Banyak orang yang khawatir dengan ini, tetapi ibu bapak saudara-saudari, kalau kita telisik, sudah lama gereja kita HKBP mengkhawatirkan bagaimana penyebaran firman Tuhan di seluruh dunia. Karena itu dipakai orang-orang, para gembala untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Dengan sentralisasi ini ibu bapak saudara-saudari, bagi para pemberita-pemberita Injil, mereka sudah hidup layak baik di kota maupun di pedesaan. Sehingga ibu bapak saudara-saudari, mau kemanapun pendeta Novita Sulastri Simanjuntak dipindahkan siap. Etak be itu si hubak-kubak siap. Etak be itu si piongot, tiada orang itu si piongot. Au ngahea tu si piongot. Tikiau tu si dangarong dope dalan denggan. Hutan dope. Siap bertempur memberitakan firman Tuhan. Jadi unang mabiar hitamang inang, sebab apa? Tuhan katakan di dalam ayat 25. Yakobus memberi alasan mengapa kita harus menjadi dan sampai kepada pelaku firman Tuhan. Ayat 25 saya akan baca begini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan,
tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalimat terakhir Abang Inang, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Siapa yang berbahagia? Yang melakukan firman Tuhan. Tidak dikatakan mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan, maka hidupnya berbahagia. Kata Yunaninya berbahagia, makarios, bisa diartikan diberkati. Supaya hidup kita diberkati, ibu bapak saudara-saudari, jangan hanya sebagai pendengar, tetapi lakukanlah firman Tuhan. Dikatakan di sini, dia berbahagia, dia diberkati karena dia melakukan firman Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen, ibu bapak saudara-saudari, jangan kita keliru mengatakan, ay ngaringga sa minggu nang padita. Hari Rabu do Kamis pertangyangan nama. Buka aku nama pitu ni jabuku laho pertangyangan. So tungarok kita manula ka manginang. Mari ibu bapak saudara-saudari. Dangitap ni alay ikon saha do tuna bertindak di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulutaw. Unak songot cari tahu na manginang. Arong do songonon. Ada sebuah keluarga, ibu dan bapak melahirkan 4 orang anak. Jadi lamagurang madadanakon diboto bapak marsikola maaw ninna. Marsikola manasida sa tibo-tibo na. Lalu si anak pertama dia katakan, bapak, saya tidak ingin hidup di desa, saya ingin berangkat ke kota, saya ingin berdiaspora ninawana. Lauma anak siakangan. Dungi napay 2 hope, saya juga ingin hidup di kota. Napatolu hope, ingin hidup di kota. Ibu bapak saudara-saudari, holan marnida oma na doho bapak na Roma siapudan nin nama. Oma bapak dang huloas so. Hidup sepi dan kesepian, maka aku akan tinggal di kampung ini menemani engkau. Dan memang ketiga anaknya yang hidup di kota itu, ibu bapak saudara-saudara, mereka sukses, berhasil semuanya. Dan anaknya Syampudan ini memang dia melanjutkan pekerjaan orang tuanya sebagai petani. Lama kelamaan orang tuanya meninggal dunia dan Syampudan ini menikah dengan orang desa dan melahirkan anak. Suatu ketika ibu bapak saudara-saudari, anak dari si bungsu ini sakit dan dibawa ke rumah sakit. Karena hanya dia seorang petani, hasil dari petaninya tidak bisa membayar rumah sakit daripada anaknya. Lalu dia mengingat saudaranya 3 orang yang sudah berhasil di kota besar. Dia mulai bertelepon. Ora sabang bah nin nama. Anak tadabo marsahi di rumah sakit. Saya butuh bantuan, pertolongan dari abang. Songo siakangan abang dapat tolong majuawin na. Aliaha malus ni siakangan no. Da adekku. Baru manuhor al patau. Terlebat to nina. Dangaro kepekku. Roma iba na martelepon masuk saya tu abang na napadua honi. Dade terlebat tahu baru manuhor jabu au. Daro kepekku nina. Tangis may ibana. Roma ibana di telepon ma abang na napatuloni. Abang tolong jo. Sutong sanga boha anak ko nina. Dade baru manuhor tahan wow dah bah ini mana. Ibu to hamu amang ina ngujung na mati manak kon nai. Tangis may ibana. Dungi Roma hahanay. Puasa dang dipabaho tuhami adik. Puasa songonon. Ibu bapak, kemunafikan, kepura-puraan terjadi bagi orang percaya. Roma adik ne madok. Hudok do tuhamu. Marsahi anakku. Alay unang be rukari hamu sidangolokku. Ibu bapak saudara-saudari,
Banyak sekali dari kehidupan orang Kristen yang menjadi penonton saja, pendengar saja. Sedikit orang yang betul-betul benar-benar bersungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Karena itu Ibu Bapak, sebagai penutup dari ibadah ini, marilah dengan bijaksana kita menjadi pelaku firman Tuhan. Cintailah firman Tuhan itu. Renungkanlah itu dalam hatimu. Dan ketika engkau merenungkan firman Tuhan itu, lakukanlah di dalam kehidupanmu sehari-hari. Demikian juga kepada keluarga yang membawa anak dalam menerima sakramen baptisan kudus. Allah berkata, ketika murid-murid itu melarang anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus katakan, jangan larang mereka datang kepadaku. Orang tua hanya sebagai titipan bagi anak ini. Alani, naing dohamu, songon natoras. Tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman Tuhan. Bagaimana kita merespon firman Tuhan di dalam pengajaran kepada anak-anak ini. Togu nasida manada debata. Togu nasida manada hatani debata. Jala togu nasida tu parsaoran, tu parpunguan akan abadia. Tuhan mau merindukan itu dari setiap keluarga-keluarga yang dimana kita sudah dititipkan oleh Tuhan anak untuk kita didik bersama di dalam Tuhan. Alani dihamu keluarga marlas ni roha mahamu nunga di pasu-pasuhon Tuhan debata tuhamu iya nakon naing mai gabe anak siului puda dohot siului ajar tarlumoibi siului hata ni debata. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini yang telah kami dengar. Engkau mengajarkan kami dalam minggu Septuagesima ini, mengarahkan hidup kami supaya benar dan berkenan di hadapan-Mu. Tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami, Engkau didik, Engkau ajar, dan senantiasa Roh Kudus-Mu berdiam di dalam hati kami. Sehingga kami mampu melakukan firman-Mu semampu kami, sekuat tenaga kami. Dan kami berjuang untuk itu demi kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah, terpujilah Engkau atas berkat yang kami terima hari demi hari dari tahun yang lampau hingga saat ini. Dan kami memohon kiranya berkat-berkat-Mu dan sukacita-Mu tetap senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami akan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu menjadi rema, pelita di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman hari ini.